Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman Azhar, mahasiswa dari Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang analog to digital conversion bit rate. Nah, sebelumnya kita akan kembali lagi ke analog to digital conversion. Yang pertama adalah hampir semua sinyal bermula pada sinyal analog. Nah, pada dasarnya di dunia nyata, dalam tanda kutip, adalah berbentuk analog. Sehingga, jika kita ingin mendengarkan sesuatu, buah sinyal, misalnya, sinyal itu haruslah berbentuk analog. Namun, dalam hal penyimpanannya, sebuah sinyal analog dengan nilai asli pada suatu kabel yang tidak bisa kita cek sangat mudah mengalami degradasi dalam pengiriman maupun penyimpanannya, seperti ketika TV nasional yang mengalami semut, atau seperti penyimpanan vinyl yang tergores. Nah, sehingga pada masa kini kita melakukan konversi sinyal digital yang sangat mudah kita simpan, proses, dan kirimkan ke jarak yang jauh. Kita berbicara seluruh penjuru dunia dan mungkin ISS di luar angkasa jauhnya. Kenapa? Karena sinyal digital merupakan data komputer, kita baca dan cek nilainya. Maka dari itu, sinyal digital layaknya seperti data komputer lainnya, yang bukan kuantum komputer, akan memiliki kuantitas dalam bentuk bit, dari digit. Nah, setiap sinyal analog yang kita konversi menjadi sinyal digital akan memiliki sebuah rangkaian bit yang dihasilkan dari sampling dan kuantitasi sinyal analog tersebut. Nah, ukuran dari bit yang dihasilkan dan digunakan selama 1 detik disebut sebagai bit rate. Perlu diingat bahwa sebuah bitrate sinyal akan sangat tergantung pada metode sampling dan kuantitasi yang dipilih ketika melakukan konversi dari sinyal analog ke digital. Berikut adalah rumus standar dari bitrate, mana bitrate sama dengan bit per detik yang jika kita jabarkan lagi adalah sampel yang dihasilkan per detik kali dari bit per sampel, sehingga sama dengan bit rate adalah sampling rate kali bit kuantitasi per sampel. Nah, kemudian pada suatu hari, tahun 1928 kalau nggak salah, Henry Nyquist menjelaskan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimal yang sampling. Jika tidak, maka representasi sinyal asli tidak akan sempurna dan akan memunculkan aliasing. Nah, untuk aliasing sendiri akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Namun, sekarang hal ini kemudian disebut sebagai Nyquist rate. Kemudian, suatu hari, satu teorema, yaitu sampling theorem, yaitu teorema terpenting dalam memproses sinyal, membuktikan bahwa semua sampling rate yang akan menangkap secara sempurna seluruh sinyal yang tersedia hingga setengah dari frekuensinya. Sehingga jika kita memilih sebuah sinyal audio dengan frekuensi yang dapat didengar oleh manusia, ya 20 kHz, apabila kita melakukan sampling pada 40 kHz atau lebih, kita akan mendapatkan representasi dari sinyal asli tanpa ada pendekatan atau perkiraan. Artinya, sinyalnya sama seperti sinyal aslinya. Nah, kemudian di sini adalah contoh-contoh dari tipe bitrate beberapa media. Pertama adalah kompresi suara dengan sampling rate 8 kHz, kuantitasasi 8 bit. Rate adalah 64 kilobit per second. Kemudian dari CD audio dengan sampling rate 44,1 kHz, kuantitasnya 19 bit per second, dengan bitrate 706 kilobit per second untuk mono, satu suara, atau 1,44 megabit per second stereo atau dua sumber suara. Kemudian kita memiliki HD 1080p dengan panjang 1920 pixel, lebar 1080 pixel, kuantitasasi 12 bit per sampel dengan bitrate 24,88 megabit per second. Kemudian ada AAC dengan sampling rate 48 kHz, kuantitasasi 3 bit per sampel dengan bitrate adalah 114 kilobit per second untuk mono. Sekian dari pembahasan analog to digital conversion bitrate. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem multimedia. Sekarang untuk pendekatan manfaat sistem multimedia,
saya akan menggunakan pendekatan 5W1H. Nah, yang pertama adalah what. Apa sih itu sistem multimedia? Nah, sistem multimedia itu sendiri tergabung dari dua kata, di mana sistem adalah sebuah alat yang dapat mengantarkan proyeksi informasi menggunakan perangkat elektronik. Sedangkan multimedia sendiri adalah sebuah istilah yang mencakup apapun jenis hal tentang visual dan audio. Ya, jika kita mengadukan kedua dari artian tersebut, sistem multimedia adalah sebuah perangkat yang dapat mengirimkan proyeksi informasi berupa berbagai jenis komunikasi, baik secara visual maupun audio secara bersamaan. Kemudian kita akan menjawab tiga langsung, when, where, who. Yang saya jawab adalah as, whenever, wherever. Karena 89% populasi dunia sekarang telah terhubung dengan listrik, dengan populasi 60% telah terhubung dengan internet. Sehingga secara langsung antara 60 hingga 89% populasi di dunia telah terhubung dengan multimedia. Ya, multimedia sudah sangat merajalela dengan adanya internet, bahwa sekarang kita dapat menggunakan jenis multimedia manapun, pada kapanpun, dimanapun. Dan adalah why. Nah, kita tahu multimedia sekarang digunakan di seluruh dunia, segala bidang, karena kita sendiri telah merasakan dan menggunakannya. Tapi kenapa? Kenapa multimedia digunakan oleh manusia? Kenapa multimedia sangat penting sehingga menjadi salah satu faktor utama pada revolusi masa kita, yaitu revolusi industri keempat. Nah, ini menurut pandangan saya, hal ini karena dasar dari hidup manusia sendiri, yaitu informasi. Dengan menggunakan multimedia, sebuah informasi teks dapat berubah dengan penambahan gambar, audio, hingga video animasi yang menjelaskan informasi tersebut secara jelas dan detail. Hal inilah yang mengubah sebuah sistem multimedia dibanding penyampaian informasi lainnya. Dikarenakan sistem multimedia merangsang hampir seluruh sensor dan perhatian kita dengan pengalaman audio dan visual yang disampaikan, sehingga kita merasakan ada di sana seperti nyata, meskipun informasi tersebut berasal dari ujung dunia atau malah hanya fiktif buatan. Sebuah pembicaraan melalui video conference akan lebih berkesan dan menimbulkan lebih sedikit kesalahpahaman dibandingkan dengan hanya percakapan melalui teks saja. Itulah yang membuat kita sebagai manusia lebih mengerti dengan informasi yang disampaikan. Dan kebalikannya, kita lebih mudah menyampaikan informasi kedua ke dunia luar. Ya, itulah kenapa ya sangat bermanfaat. Lalu bagaimana sih manfaat dari multimedia itu sendiri? Yang pertama adalah pendidikan, online course yang sekarang mulai muncul di mana-mana. Itu adalah cara kita mendapatkan ilmu yang kita inginkan dengan mudah, dengan penelitian, hingga menunjukkan dengan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan pendidikan konvensional. Kemudian ada bisnis. Multimedia dapat digunakan untuk menyampaikan ide baru melalui presentasi PowerPoint, dan bisa digunakan antar komunikasi antar perusahaan, dapat menggunakan video conference dimanapun dan secara instan. Kemudian entertainment. Kalau entertainment, multimedia hampir seluruh hal yang bisa diakses di internet dengan mudah merupakan internet. Saya bisa video di YouTube, sosial media, sebut aja satu aja, bebas, dan selanjutnya dan seterusnya. Dan communication, ini dari education, business, dan entertainment activity tersebut. Oke, jadi berikut adalah pemaparan saya tentang mengapa sistem multimedia memiliki manfaat. Sekian dari video saya. Terima kasih.